Lalu ada 12 cara untuk membesarkan anak. Ini nanti bahannya mungkin saya titip ke Pak Sur, saya berikan yang penting-penting. Berikan kata sayang dan pujian dengan tulus. Ini mungkin bukan orang timur, tapi biasakanlah begini. Biasakan kita untuk berani untuk mengatakan sayang. Tunjukkan Anda mencintai mereka dengan peluk, cium, dekap. Kalau kita sebutin, si anak itu, setiap anak itu mempunyai tangki cinta Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu cium, peluk, tangki cinta itu dia naik. Tapi ketika Bapak marahin dan sebagainya, maka tangki cinta itu turun. Ketika anak itu tangki cintanya negatif atau defisit, maka dia akan mencari perhatian. Dia akan membuat ulah di sekolah, dia akan membuat ulah. Apa tuh? Karena dia attract attention, dia mencari perhatian, dia mencari cinta yang dia tidak dapat di rumahnya. Oleh karena itu berikanlah cinta itu terus kepada anaknya. Karena setiap anak yang tangki cintanya full, maka dia bisa membagikannya juga kepada sesama. Tepatilah janji. Kalau mau mengatakan nanti ada acara di sekolah, papa datang, benar-benarlah datang, karena dia pasti sedang menanti Anda. Bermain bersama, ini juga penting, karena seorang anak yang bermain bersama dengan orang tuanya, anak itu merasakan sukacita bersama. Bekerja sama, nanti mungkin udah ketika anak itu besar, nyuci mobil bersama, nyuci motor bersama, itu juga hal-hal yang baik. Berdoa bersama, ini boleh dikatakan suatu habit yang saya pun baru lakukan di 2015 setelah belajar Moka ini. Lakukan ini waktu malam-malam berdoa bareng-bareng. Pada saat kita di dalam doa kan kalau orang Katolik selalu ada pengampunan. Jadi kita selalu pasti mohon maaf kepada istri, kita mohon maaf kepada anak juga. Maka si anak itu akan terbiasa bahwa di hari itu apa yang terjadi yang kurang enak antara relasi kita dengan anak itu atau relasi kita dengan pasangan kita, itu juga akan selesai. Dulu kalau selama ini kan orang Katolik kalau berdoa kan sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Tapi biasakanlah kalau tiap malam itu coba berdoa bersama. Mestinya akan ada ikatan yang sangat luar biasa. Juga ketika anak mau sekolah, berikan berkat kepada anak itu. Kalau bayi bangun tidur, selamat pagi sayang, doain terus kasih berkat. Kasih berkat sama papahnya, kasih berkat sama mamahnya. Saya sendiri pribadi dulu sering kasih berkat kepada anak, sehingga suatu saat ketika saya sakit, anak saya pulang sekolah, kemudian dia duduk di samping ranjang saya, dia doain, terus kemudian dia berkatin saya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Ya karena kita memang sudah memberikan contoh kepada si anak-anak itu. Itu yang kita belajar bahwa kita manusia lemah seperti yang Pak Sur tadi katakan, oleh karena itu kita harus saling memberi berkat dan saling mendoakan. Ini 6 terakhir, hadirlah untuk mereka, ya, makanya tadi disebutkan pendampingan itu penting, bersikaplah hangat, hormatilah ruang ketika anaknya nanti ketika udah masuk umur 13, 14, 15, karena dia sedang membangun dirinya sendiri. Harus ada hubungan timbal balik gitu. Jadi artinya oke, kita saling membantu dan lain sebagainya. Lalu buat pertemuan keluarga yang rutin, tadi ada hari keluarga, ada berdoa, bersyukur. Dulu saya masih ingat waktu di awal saya punya anak, saya menghabiskan waktu banyak di lapangan golf satu hari, sampai umur 2 tahun, 3 tahun saya baru baru sadar ternyata anak saya udah bisa jalan dan udah besar. Maka semenjak itu saya langsung taruh stick golf saya, udah saya berhenti dan saya mencoba untuk semakin dekatlah dengan anak. Itu contoh satu. Apakah saya bisa repeat lagi? Nggak bisa, karena anaknya sekarang udah sangat besar. Nggak mungkin mau papa mau kamu jadi kecil lagi ya, karena mau dampingin. Cannot. Makanya ya kita harus belajar. Dan yang kenali pola anak dalam berelasi ya Bapak Ibu. Ada anak yang senang ketika diberi sentuhan. Ada anak yang senang ketika mendengarkan ucapan. Jadi sebetulnya ada belajar dari 5 bahasa kasih. Nanti mungkin ada kesempatan lain nanti saya akan sharing tentang 5 bahasa kasih. Ada juga orang yang senang melalui tulisan. Happy birthday sayang, mama dan papa sayang sama kamu. Dia senang banget mendapatkan. Nah, kenalin. Karena tidak semua orang secara psikologis ini apa yang suka. Ada orang yang dikasih hadiah, terus anak itu taruh ke meja, dia nggak ngomong apa-apa. Oh, berarti anak ini nggak suka. Bahasa kasihnya itu bukan karena dikasih hadiah, bukan. Mungkin hal yang lain. Nah, kita nih sebagai orang tua harus belajar tentang 5 bahasa kasih yang nanti Pak Sur mungkin bisa inikan lagi atau dari komisi keluarga. Oke, jadi tujuan semua pengasuhan adalah agar anak Bapak Ibu kelak
Kita seperti buah itu kan, kita kan lagi pohon untuk menciptakan buah. Tanpa hidup sendiri, dapat hidup sendiri tanpa kehadiran dan bimbingan orang tua. Jadi nanti endingnya adalah independensi. Akhirnya adalah detachment. Jadi orang tua kadang-kadang yang terlalu attach, terlalu ngerangkul, terus bawa kita terus nggak mau lepas. Kalau Romo Erwin pernah ada cerita, seorang ibu datang dengan anaknya ke Romo Erwin karena saat itu ibunya mau mengatakan bahwa anaknya mau cerai. Bayangkan, anaknya mau cerai aja yang ngomong harus mamahnya. Nah ini kan sebenarnya kan ada sesuatu. Peran orang tua yang terlalu dalam kepada si anak itu membuat anak itu tidak akan mandiri. Oleh karena itu tugas kita itu sebetulnya clear. Suatu saat dia harus detach. Suatu saat kita hanya coach aja. Suatu saat dia itu harus mandiri. Itulah tugas kita. Itulah buah yang kita bangun selama katakanlah nanti saya akan lakukan. Nah ini, jadi tugas orang tua itu Bapak Ibu harus dilakukan dengan hati yang tak terbatas. Artinya benar-benar kita benar-benar harus seluruh tenaga kita, effort kita itu kita harus berikan kepada anak dalam waktu yang terbatas. Kalau kita cerita berapa lama, sebenarnya orang tua peran parenting itu adalah sampai anaknya 18 tahun. Katakanlah itu di Western culture yang mungkin lebih cepat dewasa. Let's say di Asia saya mengatakan sampai dengan anak itu bisa mandiri cari kerja, let's say anak lulusan S1 umur 22 tahun. Setelah 22 tahun udah dia harus sudah bisa tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Itulah buah daripada parenting kita. Jadi kita sebagai orang tua kalau kita menikah umur 30 maka plus 22 kurang lebih parenting kita selesai umur 52. Setelah itu ya sudah, you silahkan do your own thing berdasarkan apa yang kita telah pelajarin. Apabila kamu ada masalah, papa dan mama standby. Papa dan mama siap untuk memberikan arahan, bukan mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan itu yang sering terjadi, akhirnya keluarga itu jadi banyak masalah karena keterlibatan dari mertua dan menantu. Jadi menjadi orang tua Katolik yang mempersembahkan diri melalui kasih dan tanggung jawab. Kita ngajarkan anak karena anak itu suatu saat itu dia harus independen. Maka kita harus berikan dia cinta, tapi di satu sisi kita harus berikan dia satu tanggung jawab. Saya belum lama ini 2 hari lalu ya, hari Rabu kita ada misa requiem karena dari umat di lingkungan kami ada yang meninggal. Lalu menarik, dari setelah misa requiem saya ada eologi kan seorang keluarga menceritakan, dan salah satu anaknya menceritakan bahwa saya baru tahu bagaimana dan siapa ayah saya karena ayahnya yang meninggal adalah ketika ayah saya meninggal. Jadi dia tahu bahwa papahnya begitu baik, papahnya begitu ketika papanya nggak ada. Ingat Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang membangun benar-benar suatu warisan. Suatu warisan yang bukan seperti Pastor tadi jelaskan, bukan harta. Tetapi warisan yang akan diingat oleh anak-anak kita. Sehingga ketika kita nanti kembali ke tempat Bapa, mudah-mudahan anak-anak kita akan bercerita dan mengatakan, terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga sharing ini bisa menjadi inspirasi kita menjadi orang tua yang mau memberikan diri kita kepada anak-anak kita agar kita bisa mengajar anak kita, agar anak kita bisa mengetahui bagaimana anak kita mencintai Allah dan bagaimana anak kita mencintai sesama. Tuhan memberkati.